Halo semuanya, jumpa kembali dengan Kak Alicia. Pertama-tama Kak Alicia ingin ucapkan selamat tahun baru 2022 dan juga semoga kita semua sehat walaupun kita masih berada di dalam pandemi ini. Bagi kalian yang sudah sering lihat piano tutorialnya Kak Alicia, pasti sudah nggak asing dengan Kak Alicia. Saya Alicia Limasa adalah guru piano dan guru Mandarin di Creative Lab. Nah, di tahun yang baru ini tentunya Kak Alicia juga punya rencana yang baru untuk channel Creative Lab di YouTube. Untuk piano tutorial akan berlanjut setiap hari Minggu. Kak Alicia akan upload satu video tutorial. Namun di hari yang lainnya, Kak Alicia akan upload video-video lain yang mungkin ada hubungannya dengan proses belajar dan mengajar. Contohnya mungkin bisa nanti ada video mengenai bahasa Mandarin atau video mengenai melukis dan yang lain-lainnya. Nah, untuk saat ini yang Kak Alicia ingin untuk posting di YouTube adalah video seputar webinar psikologi. Nah, jadi ini tadinya adalah sebuah webinar, tetapi karena Kak Alicia mendapatkan begitu banyaknya pertanyaan dari orang tua murid, dan dari guru-guru yang lainnya, maka Kak Alicia putuskan webinar ini dibuat menjadi sebuah interview. Nah, interview ini akan Kak Alicia upload ke channel Creative Lab YouTube, dan kalian bisa untuk menonton isi dari interview ini. Untuk hari ini, Kak Alicia akan berbincang-bincang dengan dokter psikolog Ibu Gracia Ivonika, MPSI. Tema yang akan kita diskusikan hari ini adalah memahami anak Anda. Pahami mengapa anak sering kurang percaya diri, pemalu, atau membandel terhadap orang tua. Ya. Dan interview hari ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kalian dapat update yang terbaru ketika video sudah Kak Alicia upload. Dan juga seperti visi dan misi dari Creative Lab, yaitu kita ingin membuat sebuah komunitas yang saling berbagi dan saling membantu. Oleh karena itu kami minta bantuan dari para penonton untuk sharing video ini ke orang-orang lain yang mungkin kalian tahu membutuhkan atau mungkin bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan Kak Alicia beserta tim Creative Lab mengucapkan terima kasih sebelumnya atas bantuannya. Oke, tanpa menunda-nunda lebih lama lagi, mari kita mulai interview dengan Ibu Ivon. Selamat siang Bu Ivon, apa kabar? Selamat siang, Kak Alicia. Ya, gimana kabarnya Bu Ivon? Baik banget. Kakak gimana? Baik juga. Terima kasih sebelumnya buat Bu Ivon yang sudah meluangkan waktu untuk hadir untuk acara interview memahami anak Anda hari ini. Mungkin bisa Bu Ivon ceritakan sedikit mengenai apa yang akan kita bahas di acara interview hari ini? Oke, jadi di kesempatan kali ini kita pengen sama-sama sharing ya sebenarnya tentang pentingnya kenapa sih orang tua itu penting banget untuk memahami anak. Sebenarnya nggak cuman orang tua ya, termasuk profesi-profesi lain yang juga bekerja dengan anak-anak gitu. Guru misalnya gitu ya, terus pengasuh seperti itu. Nah, memang memahami karakter si anak, tidak hanya karakter, kemampuan, terus juga kebutuhannya dia gitu, itu akan sangat berperan signifikan terhadap ketepatan pengasuhan yang diberikan, ketepatan bimbingan maupun pengajaran atau pengarahan yang diberikan kepada anak sehingga menjadi lebih efektif seperti itu. Nah, itu sih yang akan kita kulik ya hari ini. Ya, bagus sekali isinya. Saya ada pertanyaan, kalau menurut Ibu Ivon, kenapa sih penting untuk kita guru-guru, orang tua maupun pengasuh anak untuk memahami anak? Oke, yang pertama ini mungkin sebenarnya semua sudah tahu ya, cuman kadang-kadang kita lupa gitu bahwa setiap manusia maupun setiap anak itu adalah unik. Itu yang kita mesti ingat dulu ya, bahwa walaupun kita sama-sama orang tua, tapi setiap orang tua punya karakter yang beda-beda, termasuk juga si anak gitu. Sama-sama umurnya 3 tahun, walaupun kita tahu nih karakter umum anak umur 3 tahun tuh seperti apa,
ya, tapi kita mesti paham bahwa setiap dari mereka tetap unik. Nah, dengan kita paham keunikan gitu ya setiap anak, bahkan misalnya adik sama kakaknya juga bisa beda kan gitu. Nah, itu akan memudahkan si orang tua untuk menentukan gitu loh pengarahan yang cocok buat dia seperti apa ya. Cara bicara kita baiknya seperti apa ya. Terus juga keterbukaan yang kita jalin ke dia itu cocoknya masuk dengan pendekatan apa ya, kayak gitu sih. Jadi itu bisa sangat berperan penting buat si orang, memudahkan orang tua untuk ngarahinnya gimana, memenuhi kebutuhan anaknya gimana, yang pastinya supaya tepat sasaran sesuai sama karakter si anak ini gitu. Gitu sih. Wah, ternyata banyak juga ya hal-hal kecil yang kalau saya terus terang saya sebagai guru saya kurang paham mengenai hal-hal kecil itu. Untungnya nanti akan dibahas oleh Bu Ivon hari ini. Iya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu kira-kira langkah pertama apa yang kita orang dewasa perlu lakukan untuk belajar memahami anak? Oke, nah ini nih. Yang pertama sebenarnya ini pertanyaannya bagus banget ya, karena kadang-kadang itu orang tua kan banyak mengadopsi pemahaman mereka menjadi orang tua yang baik itu adalah salah satunya dari pengalaman mereka dulu ketika mereka jadi anak gitu ya. Oh dulu orang tua saya seperti ini nih, kayak gitu-gitu. Nah tapi bagusnya adalah makin kesini kalau yang saya lihat ya, orang tua itu makin aware ya tentang pentingnya kita paham gitu, bukan hanya berdasarkan pengalaman tapi berdasarkan edukasi gitu. Kita juga sebagai orang tua membekali diri kita gitu ya untuk paham gitu loh sebenarnya secara teori gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin karakter setiap anak yang unik gitu ya. Nah, ada lagi dari perspektif teori gitu bahwa dalam setiap usia, setiap tahapan perkembangan si anak itu tuh punya yang namanya tugas perkembangannya masing-masing. Nah, dengan orang tua paham gitu ya tentang tahapan perkembangan anak itu, tugas-tugasnya di per kategori usia itu seperti apa sih? Nah, itu yang akan sangat membantu gitu, menjadi gambaran umum dulu nih buat si orang tua bahwa oh, kalau anak usia segini itu biasanya akan udah bisa mencapai milestone gitu ya. Mungkin kata-kata milestone itu umum banget buat para orang tua. Milestone mencapai misalnya udah bisa jalan, terus nanti dia lari, abis itu dia lompat dan sebagainya. Nah, itu kan ada gambaran umum usianya atau tahapannya seperti itu. Nah, dengan tahu itu paling nggak gambaran umumnya dapat dulu. Ketika gambaran umumnya dapat, itu yang menjadi fondasi atau modal kali ya untuk dia bisa menelaah lagi nih ke dalam karakter keunikannya si anak itu sendiri. Seperti itu. Betul sekali. Sepengetahuan saya dulu, waktu saya belajar sedikit tentang child psychology online, ada beberapa fase perkembangan anak dari segi fisik maupun kognitif atau sosial emosional. Mungkin bisa Ibu Ivon ceritakan sedikit mengenai ketiga aspek ini, kenapa kok mereka penting? Oke. Kalau misalnya kita ngomongin memang secara psikologi perkembangan gitu ya, psikologi perkembangan itu selalu membahasnya membagi menjadi aspek-aspek yang tadi Kak Alicia udah sebutkan sih. Yang pertama itu fisik gitu ya. Jadi fisik itu kita ngomongin tentang pertumbuhan fisiknya anak gimana gitu ya. Misalnya dari yang paling khas gitu ya, misalnya dari SD nih udah mulai mau masuk remaja, biasanya ada perubahan fisik karena ada namanya perubahan hormon dan lain-lain gitu ya. Untuk yang wanita nanti dia ada tubuh payudara dan lain-lain gitu. Itu kalau kita ngomongin perkembangan fisik ya. Jadi setiap kategori usia dari bayi, terus balita, masa kanak-kanak awal, terus masa usia sekolah gitu ya, terus masuk ke remaja dan dewasa, dia ada yang namanya tahapan perkembangan dalam segi aspek fisiknya yang berubah, bertumbuh, berkembang seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang di dalam fisik itu biasanya juga terlibat termasuk kaitannya dengan aspek-aspek sensori motorik gitu ya. Sensori motorik itu biasanya banyak banget berperan sangat penting untuk dilatih gitu ya, untuk berkembang di masa-masa usia dari bayi,
sampai dia usia anak-anak awal gitu, usia di bawah sekitar 5-6 tahun seperti itu. Nah, setelahnya masih penting nggak? Tetap penting buat distimulasi, tapi masa-masa kritisnya itu usia segitu. Nah, makanya kalau misalnya orang tua mungkin yang zaman sekarang lebih melek kali ya tentang perkembangan anak, biasanya mereka ada tuh melakukan yang namanya evaluasi tumbuh kembang gitu. Nggak ada masalah apa-apa, tapi datang ke psikolog untuk minta dibantu untuk anaknya dievaluasi apakah tumbuh kembangnya sudah optimal atau belum. Nah, di usia di bawah 6 tahun itu biasanya yang paling dicek itu adalah ke sensori motoriknya gitu. Biasanya kalau memang ada yang nggak optimal, jadi sarana terapi itu tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak dengan gangguan perkembangan ya, tidak gitu. Gangguan perkembangan yang dimaksud di sini itu gangguan-gangguan perkembangan bawaan, misalnya ada spektrum autism atau misalnya ada ADHD seperti itu. Nah, tidak hanya untuk gangguan perkembangan, tapi juga buat kebutuhan optimalisasi perkembangan sensori motorik fisik juga gitu. Itu gambaran kalau aspek fisik kali ya. Nah, kalau ada lagi kognitif, tadi Kak Alicia ngomong soal kognitif. Nah, kognitif itu kita mengaitkan dengan kemampuan berpikirnya si anak, gitu ya. Jadi aspek kognitif itu akan melibatkan banyak hal terkait dengan kemampuan anak untuk memahami lingkungan, kemampuan anak untuk belajar hal baru, gitu. Terus kemampuan anak untuk dalam akademis. Nah, itu semuanya masuk ke dalam aspek kognitif. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas detailnya, mungkin nanti para orang tua yang mendengarkan di sini bisa kulik lebih lanjut gitu ya, karena kalau ngebahas tentang setiap aspek, kalau mau detail kita kayak prosesnya sendiri nih kali sih ya gitu ya. Jadi buat gambaran aja biar para orang tua tahu, oh ternyata dalam perkembangan itu banyak aspek yang mesti kita lihat ya gitu. Nah, salah satunya tadi kognitif. Nah, mungkin yang hari ini karena kita temanya tentang memahami anak, aku pengen lebih bahasnya terkait sama sosial emosional nih, aspek perkembangan sosial emosional. Nah, itu adalah salah satu aspek di dalam teori tahapan perkembangan yang biasanya dilihat ya. Nah, sosial emosional ini akan melibatkan apa? Melibatkan perkembangan kemampuan anak dalam berinteraksi secara sosial gitu ya, maupun kemampuan dia untuk mengelola emosi, mengenal emosi, terus kemudian mengelola emosi gitu. Jadi kalau kita tahu anak-anak dari yang tadinya bayi nih belum bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi si bayi ini mereka menunjukkan kebutuhan mereka dengan cara apa sih? Umumnya lewat emosi. Senyum tertawa artinya mereka happy gitu ya. Oh, berarti sekarang dia lagi baik-baik aja. Kita bisa simpulkan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia menangis karena dia belum bisa komunikasi, jadi orang tua yang perlu peka kan untuk kenal gitu. Kira-kira kalau dia nangisnya kayak gini biasanya butuh apa sih? Kayak gitu-gitu. Nah, nanti seiring dengan pertumbuhan usianya si anak, sosial emosionalnya ini akan berkembang gitu. Kenapa? Karena anak sudah bisa berkomunikasi dua arah gitu ya. Terus karena kemampuan kognitifnya juga berkembang, itu juga mempengaruhi sosial emosionalnya. Dia jadi paham tentang situasi sosial yang baik dan tidak baik dilakukan apa sih, konsep sebab akibat. Jadi sebenarnya setiap aspek ini akan saling mendukung satu sama lain. Kayak gitu sih, Kak. Iya. Wah, terima kasih ini Bu Ipon penjelasan yang sangat detail. Mungkin di video-video yang berikutnya kita bisa juga bikin penjelasan yang lebih detail lagi mengenai aspek fisik, kognitif maupun sosial emosional ini. Kemudian saya kadang tuh kalau les dengan anak-anak, misalnya anak-anak datang ke rumah, mereka les, ada yang datangnya happy gitu, terus cerita-cerita misalnya sehari ini mereka ngapain aja, hobinya ngapain, di rumah kerja apa gitu. Tapi ada juga anak yang kalau datang itu sudah membawa perasaan jengkel, dongkol terhadap sesuatu. Ketika saya tanya itu mereka terus kayak, aku nggak tahu gimana cara jelasinnya gitu. Dan aku sendiri nggak tahu kenapa sih aku jengkel gitu. Mereka bilang seperti itu. Mungkin Bu Ipon bisa diskusikan sedikit kalau di tahapan usia anak-anak yang ya mungkin anak SD gitu ya. Apa saja sih hal-hal yang
sedang berkembang yang membuat mereka itu kesulitan untuk memahami perilaku diri sendiri dan bahkan kesulitan juga untuk mengekspresikan diri sendiri. Oke. Nah, kalau kita ngomongin anak SD ya, berarti kita ngomonginnya kategori anak usia sekolah. Nah, di aspek perkembangan sosial emosional, itu biasanya kita menjelaskan bahwa pada anak usia sekolah itu mereka lagi mengembangkan rasa kompetensi gitu dalam diri mereka. Oh, mereka udah bisa lebih mandiri melakukan ini, melakukan itu, mendapat nilai bagus di pelajaran apa, terus bisa main piano misalnya, terus udah bisa berenang, udah bisa naik sepeda. Jadi di usia-usia ini tuh kalau kita sebutnya namanya masa industry versus inferiority. Jadi industry itu adalah rasa mereka mampu untuk menyelesaikan atau mencapai suatu target kemampuan gitu. Dari mereka belajar, terus mereka mampunya bisa dilihat dari apa? Dari satu, nilai yang mereka dapat di sekolah. Yang kedua, memang skill yang bertambah gitu ya. Terus yang ketiga, input atau feedback dari orang tua, guru, dan semuanya itu akan menentukan apakah mereka menilai ini mereka mampu atau tidak gitu, mencapai si target apa enggak gitu. Nah, karena kita ngomongin industry versus inferiority, ketika anak-anak yang dalam masa usia sekolah itu mereka justru tidak terpenuhi ya ibaratnya si tugas perkembangan ini, mereka justru misalnya nih dapat feedbacknya yang negatif-negatif terus, misalnya oh gimana sih kamu masa dapat nilai 80 aja nggak bisa, kayak gitu. Teman-teman kamu bisa, kok kamu nggak bisa? Kok kamu les ini kayaknya teman kamu udah cepet banget naik levelnya tapi kamu nggak naik-naik, misalnya kayak gitu. Nah, feedback seperti itulah yang akan mengembangkan perasaan inferior ya, gitu. Jadi merasa, kok saya nggak mampu ya, kok saya lebih payah ya dibandingkan teman-teman saya. Kok saya jadi rasanya teman saya bisa tapi kok saya susah banget rasanya gitu. Jadi oh saya emang nggak lebih baik lah daripada mereka. Mama, papa juga mungkin atau ibu guru juga merasakan saya, menilai saya nggak cukup oke nih, contohnya kayak gitu. Nah itu jadi tugas perkembangan yang ini yang padahal signifikan nih, kebutuhan untuk rasa kompetensi gitu ya, sense of competence, merasa mampu berkompeten gitu, itu jadi nggak terpenuhi. Nah itu akan nanti efeknya ke masa remaja dan lain-lain, itu bisa panjang gitu, bisa ke kepercayaan dirinya bermasalah, bisa ke kemampuan sosialisasinya, berteman juga bermasalah, kemampuan dia untuk beradaptasi juga bermasalah. Jadi bisa banyak banget efeknya. Karena kalau kita ngomongin perkembangan kan kita ngomongin dari awal ini akan mempengaruhi masa selanjutnya, dari awal tahap 1 dan 2 mempengaruhi tahap ketiga dan seterusnya gitu kan. Jadi memang itulah kenapa perkembangan itu kita nggak cuma paham dari pas bayi aja misalnya, abis itu ngerasa oh dia udah bisa dilepas berarti ya udah gitu, enggak. Atau misalnya udahlah masih bayi ya, bayi bisa apa sih kayak gitu, kita cuman penuhin aja, kasih susu dan lain-lain, tapi kita nggak bantu dia stimulasi, sama aja gitu, itu akan menghambat perkembangan yang berikutnya kayak gitu. Betul sekali, iya. Wah, ternyata panjang juga ya prosesnya untuk memahami anak itu, terutama mulai dari mereka lahir sampai dengan seterusnya ternyata. Di dalam dunia child psychology, saya ingat ada 4 macam parenting style atau pola asuh orang tua. Dan dari pelajaran tersebut saya juga tahu kalau ternyata parenting style ini berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak sekarang dan di kemudian hari juga. Apa bisa Bu Ivon mungkin ceritakan sedikit mengenai keempat parenting style ini? Oke, nah ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin sebenarnya banyak orang tua sudah tahu ya, oh pola asuh tuh ada macam-macam. Oh pola asuh tuh seharusnya kayak gini gitu ya. Tapi mungkin ini kita jelaskan secara gambarannya kali ya. Memang salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana anak berkembang itu kan pengasuhan atau pengarahan dan bimbingan yang diberikan oleh orang tua sebagai
pengasuh utamanya si anak nih, walaupun punya babysitter, punya ART misalnya ikut membantu, atau misalnya nenek gitu ya, nenek kakek. Nah, selama orang tua itu masih tinggal bersama, sering bertemu dan lain-lain, sering berinteraksi, itu orang tua akan tetap menjadi primary-nya gitu ya, yang paling utama. Kenapa? Terutama ibu. Kenapa? Karena ya kalau kita tahu prosesnya, anak itu kan diberi ASI oleh ibu dari awal. Jadi bonding itu tanpa disadari, tanpa perlu dibentuk pun itu terbentuk gitu antara anak dan ibu. Kayak gitu. Nah, cuman bedanya level bondingnya aja, seberapa dapet nih bondingnya antara ibu dan si anak, itu tergantung pola asuh juga, tergantung bagaimana ibu mengasuh si anak, tergantung juga bagaimana ayah berperan dalam membantu pengasuhan, seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin pola asuh, memang yang paling kena tuh ada 4 tipe. Kalau yang pertama, bahasa umumnya mungkin dimanjain kali ya, permisif. Jadi pola asuh permisif itu kalau kita kenalnya dengan dimanjain. Artinya kalau kita tahu kata dimanjain, semua di-provide, semua dipenuhin nih. Apa mau anak minta apa, minta mainan, sehari minta mainan 5 kali juga dikasih semuanya gitu ya. Terus iya, terus kalau nggak bisa dikit atau melakukan kesalahan dikit, yang ditegur atau dikoreksi bukan si anak, tapi misalnya babysitternya, misalnya kayak gitu. Jadi si anak ini tidak dapat kesempatan untuk bisa belajar tentang tahu bahwa kita itu tidak selalu bisa seenaknya loh, kita itu tidak selalu bisa apa-apa tuh dipenuhin loh, kita perlu berusaha juga, kita perlu melakukan sesuatu juga. Kalau misalnya pola asuh permisif ini biasanya tuh anak-anak emang ngerasa dicintain tapi over gitu ya. Segala berlebihan itu kan gak baik ya, termasuk terlalu memanjakan itu tidak baik. Jadinya anak ya nanti ini akan ngaruh banget ke perkembangan karakternya si anak, yang menjadi mungkin cenderungnya dependent. Tidak hanya dependent secara keseharian, tetapi juga secara emosional. Misalnya karena terbiasa nangis dikit langsung kayak, aduh nak, kenapa kamu butuh apa, sini. Pokoknya semua yang bisa membantu si anak ini berhenti menangis dan happy lagi, walaupun misalnya itu tidak baik, itu diberikan sama orang tua. Nah, jadinya iya, ketika besar dependent secara emosional ini artinya dia nggak bisa tuh yang namanya ngalamin kesulitan dikit aja, terus dia nggak bisa jadinya problem solving secara mandiri gitu, karena dia akan butuh bantuan dari orang tuanya, karena merasa biasanya saya selalu apa-apa dibantu kok sama orang tua saya nggak perlu khawatir karena semua masalah bisa diselesaikan sama orang tua saya gitu. Nah, itu kalau permisif ya. Nah, kalau kita ngomongin ada lagi nih kebalikannya permisif, namanya abai atau uninvolved, neglect gitu ya. Jadi kalau yang satunya benar-benar apa-apa diperhatiin sampai sekecil-kecilnya di-provide. Nah, kalau ini benar-benar tidak dihiraukan sama sekali gitu ya. Jadi benar-benar uninvolved, apa-apa semuanya mbak, apa-apa semuanya suster atau nenek kakeknya gitu. Jadi orang tuanya nggak ada involvement gitu dalam pengasuhannya ya. Jadi mau apa aja, kamu iya ma, aku dapat nilainya bagus, aku tadi udah belajar di lesin nih, sebenarnya tetap di lesin, difasilitasin, tapi setiap pulang les dia cerita, aku udah bisa main lagu ini loh ma, tadi aku udah belajar 2 minggu akhirnya aku bisa. Terus tiba-tiba terus mamahnya atau papahnya cuman kayak, oh ya bagus deh gitu, misalnya cuman kayak gitu. Atau misalnya sibuk sama handphonenya. Anak akan merasa kayak apapun yang dia lakukan, orang tua terkesannya nggak peduli sama dia. Akhirnya akan tumbuh perasaan apa sih di anak? Mungkin anak-anak akan ngerasa, orang tua tuh nggak peduli sama aku, jadi ya aku ngapain aja, ya udah deh suka-suka aku, orang tua aku juga nggak peduli kok sama aku. Atau bisa jadi mereka jadi caper ya, atau cari perhatian yang berlebihan kayak gitu. Itu bisa juga. Jadi memang efeknya ke karakternya si anak bisa macam-macam ya gitu, bisa macam-macam banget. Tetapi intinya pola asuh yang terlalu berlebihan, antara terlalu geser ke kanan dan ke kiri, terlalu memanjakan maupun terlalu mengabaikan, itu efeknya memang jadinya nggak optimal lah untuk perkembangan anak yang diharapkan ya, yang kita harapkan sesuai dengan tugas perkembangannya
gitu. Ada lagi, ini yang menarik nih. Jadi ada 2 tipe lagi yang lain, namanya otoriter sama otoritatif. Nah, otoriter itu kalau kita ini ngomongin juga tentang budaya ya, budaya di Indonesia yang melihat bahwa budaya kolektif ini kan berarti kekeluargaan. Ya, artinya apa yang kamu lakukan mama perlu tahu, apa yang kamu mau lakukan ini, mau ambil keputusan ini, kita harus rembukin bareng-bareng dulu, kayak gitu. Apa-apa intinya keluarga banget. Nah, kadang-kadang yang kayak gini seringkali dipersepsikan oleh para orang tua itu sebagai pengasuhan yang terbaik gitu. Kenapa? Karena melibatkan ya sesuai sama norma budaya kita lah di Indonesia seperti itu, dan mungkin sesuai juga dengan ajaran-ajaran dari orang tua mereka sebelumnya gitu saat mengasuh si orang tua ini ketika kecil gitu, jadi diterapkan kembali. Nah, tapi kadang-kadang ini juga bisa berlebihan menjadi yang namanya pola asuh otoriter. Otoriter itu artinya ya kalau kita tahu apa pemerintahan otoriter itu seperti apa, ya ini sama tapi ditujukannya hanya pada si anak-anak yang ada di dalam keluarga gitu. Jadi very controlling. Nah, very controlling, sangat mengontrol, karena segala apa orang tua yang harus approve gitu ya, setuju atau tidak. Terus orang tua yang menurut orang tua tuh orang tua yang paling benar gitu, karena anak dirasa tidak tahu apa-apa atau belum tahu apa-apa, belum mengerti apa-apa gitu. Jadi apa kata orang tua tuh paling benar. Nah, itu otoriter. Dan anak tidak, seringkali dengan pengasuhan seperti ini, anak jadi tidak punya kesempatan untuk untuk bisa bersuara atau berpendapat, untuk bisa belajar untuk belajar untuk struggle gitu ya, belajar untuk bisa problem solving lagi-lagi. Cuman memang jadi mirip ya, efeknya bisa jadi dependent juga, tapi beda nih pengasuhannya. Jadi itu yang kita bisa lihat, dua pengasuhan yang berbeda bisa merujuk pada efek yang sama, dan efek tidak optimal yang sama pada perkembangan si anak bisa juga beda gitu ya. Intinya sih seperti itu. Nah, ada lagi satu lagi yang terakhir, otoritatif. Otoritatif ini apa? Otoritatif ini aku selalu bilangnya ini di balance-nya nih, ini di garis tengah antara ketiga pengasuhan yang lain gitu ya. Garis tengah artinya apa? Dia menunjukkan kasih sayang nggak, memenuhi kebutuhannya dengan cukup nggak, mendengarkan anak nggak seperti kayak pola asuh permisif. Iya gitu, benar. Dia berusaha mengerti banget si anak, mau tahu anak butuhnya apa, pengennya apa, dikasih, difasilitasin, iya. Tetapi tidak secara berlebihan, artinya di garis tengah. Begitupun juga otoriter. Apakah orang tua berusaha untuk mengetahui apa yang mau diambil keputusannya oleh anak? Apakah orang tua ikut terlibat dalam menentukan sekolah anak yang baik gimana, anak jadwalnya bagusnya gimana? Iya, tapi tidak secara berlebihan juga gitu. Semuanya ada di garis tengah. Nah, supaya bisa di garis tengah ini artinya apa? Ini kalau kita tadi ngomongin pemerintahan otoriter, ini demokratis gitu ya. Jadi semuanya itu dapat peran, orang tua dapat peran, anak dapat peran. Untuk apa? Untuk sama-sama ketemu di tengah gitu ya, untuk diskusi terbuka, ngebahas tentang misalnya orang tua, mama punya rencana deh, punya saran buat kamu, buat coba kita les musik yuk, alat musik apa nih misalnya yang kamu tertarik. Jadi bukan orang tua yang nentuin, les musik kamu harus bisa piano, kamu harus bisa biola gitu. Kenapa? Karena mama juga bisa, jadi kamu harus bisa misalnya. Atau mama dulu nggak punya dapat kesempatan les itu, jadi kamu yang harus bisa sekarang gitu. Nah, nggak kayak gitu konsepnya ya. Jadi ketika orang tua punya pendapat, orang tua sampaikan ke anak, diskusikan ke anak, yang pastinya dengan cara komunikasi, dengan cara penjelasan yang sama, sesuai sama kemampuannya si anak saat usia itu gitu. Kalau ke anak remaja udah pasti ngomongnya udah bisa lebih dua arah yang lebih kompleks ya gitu. Pertimbangannya, cara pemilihan katanya udah lebih kompleks gitu. Terus kenapa? Karena di anak usia remaja dia udah bisa lebih mempertimbangkan dengan matang lah
gitu, walaupun belum 100% dan masih perlu bimbingan dan pendampingan. Tapi bisa juga kalau ke anak SD nih misalnya usia sekolah, mereka juga udah bisa loh diajak komunikasi 2 arah dan diskusi gitu. Tapi memang dibandingkan anak remaja belum sematang itu. Nah, di otoritatif ini semuanya ketemu di tengah gitu. Itu sih Kak. Menarik sekali ini, 4 macam pola asuh. Kalau saya perhatikan tadi sambil mendengarkan, sepertinya tiap pola asuh itu mungkin paling tidak ada lah ya kelebihannya dan kekurangannya tentunya. Menurut Bu Ivon, kira-kira pola asuh mana yang sebaiknya diterapkan di dalam sebuah keluarga? Nah ini, kalau aku kemarin sempat baca-baca penelitian terbaru juga ya tentang persepsi terhadap pola asuh, khususnya untuk yang di Indonesia. Memang masih banyak orang tua yang mempersepsikan itu ternyata pola asuh otoriter itu tidak dipersepsikan sebagai benar-benar pola asuh yang otoriter. Menurut mereka, some part dari atau sebagian dari pola asuh otoriter itu tetap diperlukan dan penting gitu. Karena lagi-lagi kita ngomongin budaya kolektif ya, gitu. Tapi kalau ingin menariknya dari berdasarkan pengalaman-pengalaman mungkin anak-anak usia sekolah, anak-anak remaja maupun orang tua yang aku temuin nih Kak, gitu ya, selama sesi konseling, selama assessment gitu. Memang ternyata kalau dari kacamatanya si anak nih, mereka seringkali tidak merasa bahwa mereka tahu bahwa tujuan dari pola asuh otoriter itu yang kontrol dan lain-lain itu tujuannya karena orang tua sayang sama anak, gak pengen apa-apa terjadi hal yang buruk sama si anak gitu ya. Tapi dari kacamata si anak, walaupun mereka tahu, tapi kalau ngomongin perasaan, mereka gak nyaman, mereka ngerasa terbatas gitu. Nah itu dia, jadi kalau kacamatanya orang tua, sebagian masih melihat pola asuh otoriter itu tidak seperti kita melihat mungkin, atau kebanyakan orang yang sekarang sudah lebih teredukasi ya, melihat pola asuh otoriter itu sebagai kurang efektif gitu. Karena balik lagi soal budaya tadi. Kalau dari kacamata anak sih seperti itu, mereka tahu, tapi mereka secara perasaan tidak merasa seperti itu umumnya ya. Aku nggak ngomongin tentang semua populasi anak gitu, tidak, tapi umumnya yang aku temui seperti itu. Seperti itu sih Kak. Terus kayak kalau misalnya pola asuh otoriter juga kalau makin kesini sebenarnya orang tua yang saya temui gitu ya, itu mereka justru lebih mulai makin teredukasi sih. Jadi makin bergeser ya persepsi tentang pola asuhnya ke arah yang sama seperti apa yang dirasakan oleh si anak-anak gitu.